Jemaah Jumat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di hari yang mulia, hari raya umat Islam setiap pekannya, hari Jumat. Jumat kita hari ini adalah Jumat penanggalan 29 Jumadal Akhirah 1442 Hijriah. Artinya jemaah sekalian, insyaallah nanti malam atau menjelang maghrib nanti umat Islam kembali akan melaksanakan ru'yatul hilal untuk mengecek, melihat hilal apakah ada pergantian bulan, apakah hilal Rajab telah datang yang menunjukkan jika terlihat berarti bulan Rajab telah masuk, dan jika belum maka insyaallah paling lambat bulan Rajab masuk di besok malam. Hadirin sekalian, atas dasar itu kembali kami perlu untuk mengingatkan kita akan bulan Rajab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhur 'indallah 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Inna iddatasy syuhur 'indallah 12 syahran fi kitabillah, sebagai ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut dengan bulan-bulan haram. Minha arbatun hurum. Dan ini adalah ketetapan yang Allah tetapkan sejak dahulu. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arbatun hurum. Sejak diciptakan langit dan bumi, Allah telah menetapkan bahwa Allah menciptakan 12 bulan, dan di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dikatakan sebagai bulan-bulan haram. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika dinul qayyim", inilah agama yang lurus. Sebagian mengartikan inilah ketetapan yang terbaik. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum", jangan kalian sampai mendolimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Hadirin sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita cermati dari ayat ini. Di antaranya penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa jumlah bilangan bulan adalah sesuatu yang bukan kebetulan, namun dia adalah ketetapan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menciptakan 12 bulan, namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjadikan 4 bulan di antara ke-12 bulan tersebut sebagai bulan-bulan haram. Apa yang dimaksudkan dengan bulan-bulan haram? Bulan haram adalah di antara maknanya bulan yang diharamkan untuk berperang, menumpahkan darah. Bulan yang ketika awal kali turun ayat ini dan beberapa ayat-ayat yang menyebutkan masalah ini, peperangan diharamkan dan tidak boleh dilakukan dimulai pada ke-4 bulan tersebut. Dan di antara makna umum dari bulan-bulan haram adalah bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan yang diagungkan, bulan yang disucikan, bulan yang tidak boleh kita melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimallahu taala, seorang ahli tafsir sekaligus ahli hadis dari kalangan tabi'in, beliau mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan di bagian akhir-akhir ayat tersebut, jangan kalian mendolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, beliau mengatakan ini menunjukkan bahwa dosa-dosa perbuatan kezaliman yang dilakukan di ke-4 bulan tersebut lebih besar hukumannya, lebih besar akibatnya di sisi Allah,
walaupun secara umum perbuatan kezaliman sepanjang tahun kapan saja adalah termasuk dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun karena 4 bulan ialah 4 bulan yang dihormati, yang diagungkan dan dimuliakan, maka kapan seorang melakukan kezaliman di keempat bulan tersebut, maka hukumannya di sisi Allah jauh lebih besar. Ini adalah salah satu tafsiran beliau dan juga disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan beberapa ahli tafsir yang lainnya. Walaupun sebagian ahli tafsir mengatakan makna firman Allah fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kalian mendolimi diri kalian, adalah pada ke-12 bulan semuanya dan tidak terkhusus kepada 4 bulan tadi. Namun wallahu alam, tafsiran yang menyebutkan bahwa dosa pada 4 bulan tersebut lebih besar di sisi Allah, ini salah satu penafsiran yang muktamad, yang rajih dari pendapat-pendapat para ulama kita. Hadirin sekalian, pertanyaan besarnya adalah 4 bulan itu apa saja? Tadi kita sudah isyaratkan bahwa bulan Rajab masuk dari salah satu ke-4 bulan itu. Dan ini diterangkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah Nufai bin Harith radhiyallahu taala anhu, yang mengatakan bahwa ke-4 bulan tersebut adalah 3 bulan yang berturut-turut dan 1 bulan yang terpisah. Ketiga bulan yang berturut-turut adalah bulan Zulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Bulan Dzulqa'dah bulan yang ke-11, bulan Dzulhijjah bulan yang ke-12, dan setelahnya bulan Muharram. Dan 1 yang terpisah yaitu Rajab, bulan yang ke-7, yang merupakan salah satu bulan yang paling dihormati oleh kaum Arab pada waktu itu. Jamaah sekalian, bulan Rajab sebentar lagi akan mendatangi kita. Maka jika saja selama ini kita termasuk orang-orang yang banyak terjatuh dalam dosa dan kesalahan, dalam perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saatnya kita jadikan momen Rajab ini untuk kita berhenti dari seluruh perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya perbuatan kezaliman. Kan Allah mengatakan dalam ayat ini, fala tadhlimu fihinna anfusakum, jangan kalian mendolimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut, di antaranya adalah bulan Rajab. Apa makna kezaliman dalam ayat ini? Kezaliman, hadirin sekalian, ulama kita membaginya menjadi 2 bagian yang besar. Zalim terhadap diri sendiri dan zalim kepada sesama makhluk. Zalim terhadap diri sendiri dan zalim kepada sesama makhluk, dan utamanya kepada sesama manusia. Tentu saja kezaliman itu diharamkan kepada semua makhluk, karena Islam datang untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Karena Islam mengajarkan kita untuk tidak zalim kepada hewan-hewan, tidak zalim kepada tumbuh-tumbuhan dan kepada makhluk apa saja. Dan ketika manusia adalah makhluk yang paling utama, maka tentu saja lebih besar dosanya ketika kita zalim kepada sesama manusia. Lalu zalim kepada diri sendiri, zulmul linnafs. Apa yang dimaksudkan kezaliman terhadap diri sendiri? Kezaliman terhadap diri sendiri terbagi menjadi 2, yaitu kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kezaliman kepada diri kita. Dan ketika kita zalim pada diri kita, ketika kita zalim kepada Allah, pada hakikatnya kita zalim pada diri kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat, Maha Kaya, Maha Kuasa dan tidak membutuhkan dari hamba-hambanya, dan tidak dimiskinkan oleh pembangkangan makhluknya, dan tidak dikayakan dengan ketaatan para makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sama sekali dari hamba-hambanya, ghaniyun 'anil alamin. Maka ketika seorang bermaksiat kepada Allah, pada hakikatnya dia tidak mendolimi Allah, tapi dia mendolimi dirinya sendiri. Maka semua perbuatan kemungkaran pada hakikatnya adalah kedoliman, dan puncak dari semuanya adalah kedoliman ketika kita menyembah kepada selain Allah, yang disebut dengan kesyirikan.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innasyirka la zulmun azim." Sesungguhnya syirik adalah kedoliman yang terbesar. Dan di antara perbuatan kedoliman dan kesyirikan adalah mengklaim hal-hal yang sifatnya gaib. Ini perlu untuk kami ingatkan. Di antara kemungkaran-kemungkaran yang banyak kita dengarkan hari ini, perbuatan kesyirikan yang menjadi fenomena hari ini adalah ketika perbuatan perdukunan, santet, dan paranormal dan sebagainya mendapatkan tempat yang terhormat, bahkan dikonteskan, bahkan diberikan ruang untuk berbicara, dan seakan-akan sesuatu yang boleh-boleh saja, padahal dia adalah bagian kesyirikan dan bagian kedoliman, karena dia mengambil hak Allah satu-satunya yang tidak ada mengetahui persoalan yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Muslim yang diriwayatkan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah atau Hafsah, disebutkan bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan," barang siapa yang mendatangi arrafan, paranormal, orang-orang yang ngaku tahu hal-hal yang gaib, yang suka meramal. Dalam riwayat Abu Daud, dalam hadis Abu Hurairah disebutkan kahinan, dukun, santet dan semacamnya. Fasalahu an syai'in, dia bertanya kepadanya tentang satu masalah. Dia minta pandangannya, minta pendapatnya, minta untuk diramalkan. Dan tentu saja bagiannya adalah, di antara bentuknya adalah ketika diberikan kesempatan untuk berbicara. Orang yang semacam ini, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauma, tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Dalam riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mendatangi, apalagi ketika dia meyakini kebenarannya, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian kesyirikan yang perlu untuk kita ingatkan umat, utamanya ketika bulan Rajab sudah datang. Di antara perbuatan kezaliman yang patut diwaspadai dan patut untuk kita menjauhinya sejauh-jauhnya. Hadirin sekalian, di antara perbuatan kezaliman terhadap diri sendiri adalah setiap perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan yang menjauhkan seorang dari Allah dan menjerumuskan dia dalam noda-noda kemaksiatan. Hari-hari ini juga kita tahu, setiap datang bulan Februari di tanggal 14 ada kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan secara ramai dan dilegalkan dan dibungkus dengan bungkus yang kelihatannya indah dengan syiar sebagai hari kasih sayang, Valentine's Day, padahal dia pada hakikatnya adalah kemaksiatan dan kemaksiatan yang coba dibungkus dengan hal-hal yang kelihatannya indah. Dan ketika satu perbuatan kemaksiatan lalu dilegalkan dan dianggap baik dan sebagian orang ditipu dengannya, maka ini dosanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu untuk kita ingatkan bahwa hari-hari ini perlu untuk kita menjauhi perbuatan-perbuatan yang semacam ini dan mengingatkan umat akan bahayanya. Hadirin sekalian, adapun kezaliman kepada orang lain, Nabi kita SAW telah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu, di khutbatul wada di padang Arafah, beliau telah berkhutbah dengan pidato yang sangat berkesan dan mengingatkan umat akan bahaya kezaliman. Dan beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hada fi yaumikum hada fi syahrikum hada. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian semua haram untuk dilanggar, sebagaimana haramnya hari ini, hari yang mulia, hari yang haram, di hari Arafah, di tempat ini, di tanah haram, dan di bulan ini, bulan Dzulhijjah. Nabi kita mewanti-wanti akan bahaya kezaliman dalam 3 hal sesama manusia, yaitu dalam persoalan darah, persoalan harta, dan persoalan kehormatan. Dan ini juga termasuk dosa-dosa yang begitu banyak kita saksikan hari ini. Telah banyak pada waktu-waktu yang lalu, namun di hari-hari ini makin banyak kita saksikan.
yaitu melanggar hak saudara-saudara kita dalam persoalan darah mereka. Begitu mudahnya orang hari ini menyakiti saudaranya, menyakiti fisiknya, bahkan lebih dari itu sampai kepada puncak kezaliman terhadap darah, kezaliman terhadap fisik saudara kita dengan menghilangkan nyawanya. Inilah dosa yang sangat besar di sisi Allah setelah dosa kesyirikan, yaitu membunuh seorang mukmin. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima." Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, kata Allah, maka baginya neraka jahanam. Adalahu jahannam, kata Allah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha, kekal. Wa ghadiba Allahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, Allah melaknatnya, dan Allah menyiapkan baginya adab yang pedih. 5 ancaman yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ini, yang kata ulama kita, seandainya satu saja ancaman ini Allah sebutkan, sudah merupakan tanda dan indikasi, bahkan penegasan bahwa itulah dosa besar. Bagaimana lagi ketika 5 ancaman tersebut disebutkan dalam satu ayat untuk satu dosa yang dinamakan dengan dosa membunuh seorang mukmin. Dan inilah perkara yang paling pertama kali dipersengketakan di hari kiamat kelak, persoalan darah dan pembunuhan. Dan dalam hadis Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalud dunya ahwanu 'ala Allahi min qatli rajulin muslim. Lenyapnya dunia ini dengan beserta yang ada di dalamnya lebih ringan di sisi Allah ketimbang terbunuhnya seorang laki-laki muslim. Maka jemaah sekalian, perlu untuk kita ingatkan akan bahaya kezaliman dalam persoalan. Yang kedua adalah persoalan kezaliman terhadap harta benda. Mengambil kehormatan, mengambil harta dari saudara kita dengan berbagai macam cara, pencurian, perampokan, atau hari ini korupsi dan yang semacamnya. Apatah lagi jika dialah milik rakyat yang lemah, kaum-kaum yang lemah. Ini di antara dosa-dosa yang terbesar yang seharusnya momen Rajab memberhentikan kita semuanya dari kezaliman-kezaliman yang semacam itu. Dan yang terakhir, kezaliman sesama manusia adalah dalam persoalan menodai kehormatannya. Dan hari ini juga hal yang seperti ini makin mudah untuk dilakukan. Dengan dunia informasi dan komunikasi, medsos yang ada hari ini, ghibah makin meluas pengaruhnya dan akibatnya. Orang makin mudah untuk menodai kehormatan orang lain, menggibah orang lain, merusak kehormatan orang lain, dan menuduh orang lain. Buzzer-buzzer, influencer dan yang semacamnya hari ini muncul untuk menodai kehormatan orang lain. Dan ini di antara dosa-dosa yang sangat besar, kezaliman yang sepatutnya kita hindari, karena di hari kiamat akan datang seorang mukmin dengan segala macam ibadahnya, namun ternyata dia waktu di dunia telah menzalimi orang banyak, maka tidak diberikan pahala dari kebaikan-kebaikannya, bahkan kebaikannya diambil dari orang yang pernah dizaliminya dengan segala macam bentuk kezaliman yang telah kita sebutkan tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Qultu ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Hadirin sekalian, sebagai khutbah penutup, perlu juga untuk kami ingatkan bahwa dengan kedatangan bulan Rajab, artinya kesempatan untuk beramal soleh terbuka bagi kita, dan dialah gerbang menuju bulan yang terbaik, bulan suci Ramadan. Abu Bakar Al-Balkhi pernah mengatakan bahwa bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, bulan Sya'ban yang datang setelahnya adalah untuk menyiram tanaman tersebut, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk menuai, memanen hasil-hasil dari tanaman kita.
Siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, apa yang akan dia tuai di bulan Ramadan? Maka hadirin sekalian, bulan Rajab yang sebentar lagi kita jelang adalah bulan yang ketika kita beramal soleh dilipat gandakan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang juga tadi kita sebutkan, ketika kita beramal dengan amalan yang maksiat, dosa kita juga dilipat gandakan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengisyaratkan 70 kali. Dosa dilipat gandakan sebagaimana kemungkinan kebaikannya pun dilipat gandakan 70 kali. Wallahu a'lam. Intinya dia adalah kesempatan untuk beramal soleh. Jika kita ingin bahagia di bulan Ramadan, maka kita mulai dengan bulan Rajab ini. Namun perlu untuk diingatkan, tidak ada dalil yang sahih yang secara khusus menyebutkan amalan-amalan khusus di bulan Rajab. Karena itu untuk beramal soleh di bulan Rajab ini adalah dengan mengerjakan amalan-amalan yang selama ini kita selalu kerjakan. Salat-salat yang wajib kita perbaiki kualitasnya, dan ibadah-ibadah sunnah kita perbaiki kualitasnya dan kita perbanyak kuantitasnya. Apa saja amalan yang selama ini kita kerjakan, mari kita tambah kuantitasnya, perbaiki kualitasnya. Dan amal-amal soleh yang mungkin selama ini kita agak malas-malas mengerjakannya, sudah saatnya kita rajin dan mau mengerjakannya di bulan Rajab ini untuk mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Apatah lagi jamaah sekalian, persoalan umur adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jika kita menunggu Ramadan untuk menjadi seorang yang soleh, apakah kita sudah yakin kita akan bisa sampai ke bulan Ramadan? Ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita berjumpa dengan bulan Rajab, maka seharusnya kita mensyukuri nikmat tersebut, dan cara mensyukuri yang sebaik-baiknya adalah kita buktikan kepada Allah kita adalah hamba yang mencintainya, hamba yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya, dan hamba yang mau mensyukuri nikmat-nikmatnya dengan cara memperbanyak ibadah dan menjauhkan diri kita dari setiap yang dibenci dan dimurkainya. Hadirin sekalian, hari Jumat adalah hari yang paling tepat untuk kita kembali kepada Allah, hari yang paling tepat untuk kita perbanyak ibadah kepada Allah, dan hari yang paling tepat untuk kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat ini ada satu waktu ketika hamba memanfaatkan waktu tersebut dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa-doa yang dimintanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari Jumat ini juga kita dianjurkan memperbanyak salam dan selawat kepada pemimpin kita, teladan kita dalam hidup kita di dunia ini, dan akan menjadi imam kita, pendamping kita di surga Allah Subhanahu wa taala kelak, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami qarib mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafiqin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka husnal khitam. Allahumma ballighna Rajab wa Allahumma ballighna Sya'ban. Allahumma ballighna Ramadan waj'alna minal ladzina ya'maluna bima yurdika anna ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.